Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Manvis Talks, ruang diskusi dan berbagi. Baiklah para pemirsa, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuka usaha dari hasil perikanan. Tentunya para pengusaha ini terlebih dahulu harus mempelajari tentang budidaya ikan, karena kita tahu bahwa ikan merupakan salah satu sumber protein dan kita semua tentu dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan protein. Dan baiklah, di studio telah hadir bersama kita owner dari UKM Lars, masih sangat muda, berusia 21 tahun. Dan baiklah, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Saya panggil Ade aja ya. Dia bernama Fatta Muhammad Azza. Ya, betul sekali. Baiklah, untuk beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol, ini sangat menarik. Yang pertama ingin kami tanyakan, sejak kapan dan kenapa tertarik membuka usaha di bidang perikanan? Oke, jadi pada tahun 2015 itu kami Lars House itu melihat bahwa Indonesia itu mempunyai banyak sekali komoditi rumput laut. Jadi komoditi rumput laut ini sangat menjanjikan di Indonesia, tapi sayangnya sedikit pihak yang mau berinovasi terhadap rumput laut. Jadi mereka hanya menjual rumput laut mentah seperti itu, raw material. Jadi di sini Lars hadir sebagai pihak yang berinovasi tentang rumput laut. Kita menciptakan berbagai produk, berbagai varian produk dari olahan rumput laut tersebut. Seperti itu. Jadi produk-produk yang dihasilkan UKM Lars ini lebih banyak ke rumput laut. Di rumput lautnya, bisa betul. Disebutkan produk-produknya, dan di studio kayaknya ada contohnya, bisa mungkin dijelaskan? Oke, jadi memang kami ini Lars House ini bergerak memang sebagai spesialis rumput laut ya. Ini produk-produk yang telah kami lahirkan, seperti ada kerupuk rumput laut, ini kerupuk mentah. Jadi dia kita produk olahan yang kami hasilkan itu olahan yang bisa dicampurkan dengan berbagai hidangan. Jadi di sini kita buat kerupuk dan juga ada minuman jahe tapi pakai rumput laut. Jadi masih mendapatkan dua manfaatnya. Selain ini masih ada produk lain? Ada juga produk kami rumput laut siap saji. Jadi itu tapi kami jual dalam bentuk tonase. Jadi memang rumput lautnya dari proses hulu ke hilir itu kami atur SOP-nya dan kami jaga quality control supaya dia memenuhi untuk food grade. Terus ke depannya apakah UKM Lars akan membuat inovasi produk olahan perikanan yang kekinian? Oke, olahan perikanan yang kekinian mungkin inovasi, kita selalu berinovasi, kita mencari makanan apa yang sedang trending sekarang. Kita coba untuk kombinasikan makanan tersebut dengan rumput laut. Sekarang kita merencanakan untuk membuat mie dari rumput laut. Dan juga kerupuk ini karena masih memakai tepung terigu ya. Sedangkan sekarang kan banyak yang... Oh, ini ada campuran tepung terigu? Iya, pakai tepung terigu. Jadi nanti kita mau bikin yang gluten free-nya juga kerupuk. Untuk kedepannya ya. Jadi sudah ada rencana untuk melangkah ke situ. Olahan yang lebih kekinian. Betul. Luar biasa ya. Terus selama menjalankan usaha ini kan pasti tidak berjalan mulus. Betul. Pasti ada kendala yang biasa didapatkan. Seperti apa kendala-kendalanya? Kendala-kendala di situ awal-awal kami berdiri itu karena kami masih di situ bisa dibilang kekurangan fasilitas ya. Fasilitasnya di situ belum terlalu mumpuni. Tapi alhamdulillah juga dari dinas perikanan ini memberikan kita fasilitas dan juga membantu di pemasarannya. Seperti ketika ada misi dagang, itu produk kami dibawakan, dibawa ke sana. Kemarin sempat pada bulan November atau bulan Oktober itu di Surabaya, itu produk kami ada di sana juga, misi dagang Jawa Timur di situ. Itu karena dibantu oleh bantuan dari dinas perikanan provinsi ya. Betul. Berarti memang hubungan dengan dinas itu harus terus terjalin. Betul. Terus bagaimana upaya yang dilakukan untuk
menjaga kualitas olahan yang dihasilkan? Untuk menjaga kualitas olahan, jadi kita memang menjaga ya dari hulu ke hilir. Bahkan biasa ini kan rumput laut kita ambil dari berbagai daerah, bukan cuma di Sulawesi Selatan, bahkan kita ngambil sampai di Maluku, sampai di NTT. Nah itu ketika kita proses, itu kita jaga dari awal mereka angkat dari laut itu, kita jaga penjemurannya, kemudian proses produksinya sampai pengemasan, supaya dia tetap dalam SOP yang kami tetapkan. Untuk saat ini sudah mempekerjakan berapa orang? Kalau untuk karyawan tetap bisa dibilang tim kita ya itu ada sekitar 4 orang. 4 orang. Iya. Di luar itu? Di luar itu mungkin hanya pekerja tidak tetap ya, seperti orang-orang ibu rumah tangga di sekitar tempat produksi. Misalnya pada saat pengemasan mungkin Iya, ya? ketika pengemasan. Baru minta karyawan yang mungkin digaji per Iya, hari? iya digajinya per pieces. Per pieces. Oh, per pieces. Oh iya ya. Dan selanjutnya apakah ada rencana untuk melakukan ekspor produk ke mancanegara? Oke. Ini juga kemarin kita kan seperti yang tadi saya katakan ya, kita tuh ada juga rumput laut siap saji. Dan pada saat itu kita sudah dapat buyer di Taiwan. Kita sudah sempat mengirim ke sana juga, itu dari tahun 2019. Ada sekitar 3 pengiriman. Tahun 2020 ada sekitar 4 atau 5 pengiriman. 2021 sama juga 4 atau 5. Jadi untuk ekspor ini kita sudah jalan pelan-pelan, tapi masih rumput laut siap saji, masih dalam bentuk rumput laut aslinya. Oh iya. Ya, bukan produk olahannya. Oh, belum produk olahan, tapi Iya. masih yang belum diolah ya? Iya, belum diolah. Saya pikir yang dikirim itu yang sudah diolah, dan kami juga ingin tahu bagaimana respon klien di sana. Ternyata masih yang belum. Masih, iya. Tapi bagaimana untuk kedepannya? Kalau kedepannya kita berusaha juga untuk memasarkan produk-produk kita ini untuk ke luar negeri. Ya harus berani ya. Iya, ini merupakan satu tantangan. Apalagi ownernya masih muda, masih panjang perjalanannya ya. Terus yang terakhir, apakah ada peran masyarakat dalam kegiatan UKM Lars? Maksudnya masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Ade Fatah. Oke, peran masyarakat itu bisa dibilang juga sangat banyak. Ya, termasuk juga ketika ada pemesanan yang di situ mungkin dalam bentuk banyak, itu tentu kita membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi di situ biasanya kita mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah. Kemudian juga ketika kita ngambil rumput laut, raw material dari berbagai daerah, itu kita juga memberikan mereka pelatihan, karena kebanyakan ya, bahkan petani rumput laut itu mereka tidak mau makan rumput laut aslinya. Dalam bentuk aslinya itu mereka bisa dibilang jijik lah. Iya, mereka mungkin masih awam ya. Padahal di luar negeri itu, bahkan seperti di Cina, di Jepang, itu kan rumput laut itu tersaji di atas piring. Iya, betul. Dalam bentuk aslinya. Nah, itu yang kita edukasi kepada mereka, kita berikan mereka pelajaran bahwa rumput laut ini enak sebenarnya, dan juga bisa dijadikan berbagai olahan seperti rumput laut itu kan, kalau misal rumput laut itu kan nggak ada rasanya ya. Iya. Dia bisa dijadikan rumput laut crispy juga bisa. Tidak ada rasanya, tapi manfaatnya banyak. Manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan salah satu sumber kami itu dia bilang Cina itu kan sekarang lagi tren tentang sarang walet. Tapi dia bilang kandungan yang dimiliki rumput laut ini lebih bagus daripada sarang walet. Tapi mereka lebih pilih sarang waletnya, padahal kan sarang walet harganya tinggi ya. Iya, betul. Jadi kita kemarin sempat berinovasi juga. Kita membuat rumput laut itu dikeringkan dengan bentuk seperti sarang walet. Jadi bentuknya seperti mangkok begitu. Terus dikirim? Belum sempat dikirim sih, masih prototipenya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan buat para pemirsa, khususnya yang masih muda-muda ini, untuk memulai usaha itu, kira-kira tips yang paling utama itu apa? Silakan.
Kalau tips yang paling utama itu yang pertama ya berani sih. Ya, berani. Berani, mempunyai kemauan dan ya berani. Harus berani, iya ya? harus berani Bu, karena memang ketika kita mulai suatu bisnis itu pasti ada yang dikorbankan. Ya. Entah itu waktu kita ataupun hubungan sosial kita, itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi kan untuk kedepannya kan? Untuk kedepannya, kalau kita tetap konsisten, itu insya Allah dengan keberanian dan konsisten kita, insya Allah semua bisa berhasil. Luar biasa, ini adalah salah satu contoh anak muda yang patut kita acungi jempol, luar biasa. Adek Fattah, terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Adek Fattah Muhammad Asa, owner dari UKM Lars. Sangat inspiratif, anak muda yang berjiwa berani menerima tantangan di era sekarang ini. Dan baiklah, kami akhiri untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.